Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an litukhrijan nas minadh dhulumat ilan nur wasyifa lima fis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khatul kiram, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dipertemukan Allah dalam kajian rutin, dan mari kita upayakan, kita usahakan di amal ini kita tampilkan amalan yang terbaik. Bagaimana menjadi amal yang terbaik? Yang pertama, luruskan niat, bersihkan niat. Yang kedua, adab, memenuhi adab-adab di dalam thalabul ilm. Nah, kalau kita di dalam thalabul ilm kita penuhi dua hal ini, yang pertama adalah membenahi niat, luruskan niat, yang di situ banyak sekali niatnya, ada 5 perkara ya dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, agar niat thalabul ilm itu tidak terkontaminasi dengan niat-niat yang lain. Ada ditempatkan 5 niat itu diantaranya. Maka perjalanan kita ke majelis ini menjadi perjalanan yang termulia. Dan kita duduk sesaat ini menjadi duduk yang termulia. Dan kita menjadi sebaik-baik makhluk. Menjadi sebaik-baik makhluk. Kalau di hati kita ketika berjalan keluar rumah meninggalkan berbagai macam hal. Meninggalkan pekerjaan, ada yang cuciannya ditunda, ya, direndam,
Ya, direndam itu karena bisa jadi sintuin malas. Jadi bukan karena banyaknya pekerjaan. Itu sampai 4 hari. Sampai bajunya jadi gemuk-gemuk. Itu ketika kita keluar rumah, lalu kita tinggalkan berbagai macam hal di sana, dan kita berjalan untuk mencari ilmu dan ingat. Jadi benak kita mengingat-ingat hadisnya Nabi SAW. Di mana Nabi menyebutkan barang siapa yang berjalan untuk mengajarkan kebenaran, mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Ketika kita keluar rumah ingat hadis ini dan berharap hadis itu diarahkan Allah kepada kita. Diarahkan Allah kepada kita. Kita bisa bayangkan ketika orang berjalan mencari ilmu atau mengajarkan ilmu. Pertama kata Nabi, malaikat-malaikat yang di langit itu bersolawat dan beristighfar untuk orang tersebut. Jadi kita keluar rumah itu diiringi dengan sholawatnya seluruh malaikat dan istighfarnya para malaikat. Ketika kita berjatuh, bayangin bahwa saat ini ketika aku berjalan, ketika aku keluar rumah dalam rangka tolabul atau mengajarkan ilmu, bayangan kita dan kita yakin karena berita dari Nabi, saat yang bersamaan dengan aku keluar rumah, saat itu bergemuruh di langit-langit sana itu seluruh malaikat bersolawat dan beristighfar untuk orang tersebut. Kita bisa bayangkan bagaimana nama kita disolawati oleh para malaikat, diistighfarkan oleh para malaikat yang sudah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Nggak cukup sampai di situ. Ikan-ikan yang ada di dasar lautan itu berapa miliar jumlahnya? Berapa miliar itu jumlahnya? Bersolawat, beristighfar untuknya, untuk yang berjalan mengajarkan ilmu dan untuk yang belajar ilmu. Dan yang ketiga, semut-semut yang ada di lubang itu juga berapa miliar bersolawat dan beristighfar dengannya, untuknya. Ini Masya Allah. Sehingga disitulah perjalanan itu capek, mungkin macet, ya, mungkin perjalanan jauh, itu terasa nikmat. Terasa nikmat ketika di dalam hati kita itu berharap. Ketika di pikiran kita itu berharap, mengharap betul sholawatnya para malaikat yang jumlahnya wallahu a'lam. Nah, dikatakan oleh Nabi jumlah malaikat yang di langit itu lebih banyak dari manusia di bumi. Ya. Suatu ketika Nabi sedang bermajelis dengan para sahabat itu terkejut sambil mendongakkan ke atas langit. Terdengar suara kriak-kriak di atas langit itu. Ya, kalau orang Jawa bilang dulu kalau kita duduk di anden, nah, apa namanya itu? Terserah sama. Jangan kasih nafsir. Biarkan saya tak tafsirkan sesuai dengan selera saya. Ya berkeriat-keriat itu ya, keret-keret kalau orang Jawa bilang. Saking banyaknya beban, saking banyaknya beban. Lalu Nabi menyebutkan ini karena langit terbebani dengan jumlah malaikat yang begitu banyak. Kata Nabi, tidak ada satu jarak ruas jari di situ terdapat kening yang malaikat yang sedang bersujud. Ya, tidak berjarak satu ruas jari kecuali di situ terletak keningnya malaikat yang sedang bersujud. Itu berapa jumlahnya? Itu bersolawat, beristighfar. Coba kalau kita berjalan sambil bayangin tersebut, subhanallah, perjalanan yang nikmat sekali. Karena kita sepanjang berjalan itu mengharapkan sholawatnya, istighfarnya para malaikat yang ada di langit, semut-semut yang ada di dalam lubang, ikan-ikan yang ada di dasar lautan.
tiga makhluk Allah yang luar biasa. Ini bersolawat untuknya. Makanya kalau kita melakukan tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi melihat apa yang dijanjikan Allah, disitulah ibu atau siapa saja yang melakukan seperti itu baru akan merasakan lezatnya ketaatan. Lezatnya ketaatan itu jangan melihat pekerjaannya, melihat apa yang sedang dijanjikan. Belajar begitu. Selama ibu tidak belajar seperti itu, selama itu tidak kita rasakan lezatnya ketaatan. Apapun itu bentuknya. Ya, apapun itu bentuknya. Suami memberikan nafkah kepada istri. Kalau yang dibayangkan itu janji-janji Allah, apa yang diberikan itu terasa ringan. Karena dia tidak sibuk dengan apa yang diberikan, tapi dia berharap apa yang sedang dijanjikan. Belajar begitu, jangan. Begitu juga nyantuni keluarga, nyantuni tetangga, berbuat baik pada mereka. Kita nggak melihat apa yang sedang kita berikan, tapi kita sedang menanti apa yang sedang dijanjikan oleh itu, nikmat berbuat nanti. Soal orang nanti ngerespon kita, ada yang nggak respon, nggak ngurus, kita nggak terasakan itu kita. Dan disitulah istiqomah nanti akan bisa kita dapatkan. Maka belajar begitu. Belajar tidak melihat pekerjaannya, belajar tidak melihat aktivitasnya, tapi belajar apa yang sedang dijanjikan Allah. Di benak kita itu ketika menjalankan sesuatu, apa yang Allah janjikan itu yang dikerjakan. Jadi kita mengerjakan itu atas iman kita kepada janji Allah. Ya, jadi kita menerima pekerjaan itu dan kerjakan pekerjaan itu atas dasar aku mengharap apa yang dijanjikan Allah. Itu nikmat nanti, nikmat. Seperti yang sering saya contohkan itu, sering sekali saya contohkan itu supaya mudah gitu loh, supaya mudah kita menerapkannya, ya, supaya mudah kita menerapkannya. Ya, seperti ibu ketika dipinjami uang suaminya, ya, untuk mengeluarkan uang sekian nanti tak ganti. Kalau suaminya itu bukan tipe betabus, ya, maka istri itu dengan apa bu? Ringan. Dia tahu suaminya nggak mungkin mengingkari. Jadi coba kalau suaminya itu tipe-tipenya makelar gitu ya, bahasa-bahasa penipuan, ya, begitu sampai dijanjikan nanti tak ganti 5 juta, nah, sampai ganti 5 juta, sampai 10 juta dulu, gak kaget kan gitu ya. Kalau mungkin ibu sering ditipu oleh suami, tapi kalau suami itu orang yang konsisten, orangnya jujur, ibu disuruh mengeluarkan uang 2 juta, lalu suami bilang nanti tak ganti 5 juta, ibu terasa berat apa enggak? Terasa berat apa enggak? Ketika ibu keluarkan uang 2 juta, ya, ketika ibu mengeluarkan uang 2 juta dengan asumsi suami akan mengganti dan ibu yakin, ibu melihat itu merasakan berat atau ringan, tersiksa atau nikmat? Apa yang ada di dalam benak jenengan? Jadi ibu tidak melihat ibu yang keluarkan, paham ini? Paham ini bu? Ibu tidak akan terjebak dengan apa yang saya keluarkan. Padahal ibu tidak pegang sama sekali uang, setelah dikeluarkan itu habis uang. Kenapa merasa ringan? Karena suaminya menjanjikan. Dan kita berharap atas janji yang ada di benak kita waktu mengeluarkan uang itu, yang ada di pikiran kita itu uang yang kita keluarkan atau uang yang dijanjikan. Itu yang menjadi jenengan nikmat itu. Jelas ini? Belajar ngomong sampai. Termasuk sholat, amal apa saja, belajar begitu jenengan. Kalau ibu tidak belajar ke situ, selamanya ibu tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Apa itu baca Quran, apa itu berkunjung kepada orang sakit, atau berkunjung kepada keluarga, atau nyantuni keluarga. Kalau di benak kita itu melihat apa yang kita berikan, ibu tersiksa. Pasti akan ada kebosanan, pasti akan ada kejemuan.
Masa terus menerus saya membantu, masa terus menerus saya beramal soleh. Begitu, makanya muncul jemu dan bosan. Tapi kalau yang kita bayangkan itu adalah apa yang akan Allah berikan kepada kita, itu lain rasanya. Itu lain rasanya. Maka belajar seperti itu. Ya, di dalam setiap kebaikan belajar, makanya kan dihubungkan oleh Allah, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Pasti digandingkan oleh Allah iman kepada Allah dan iman dengan hari akhir. Iman kepada Allah, Dia yang menjanjikan, iman dengan hari akhir bentuk yang dijanjikan. Kenapa kok tidak dihubungkan oleh Allah iman kepada Allah dan iman dengan kitab? Rukun iman itu ada 6. Kenapa kok selalu digandingkan oleh Allah iman dengan Allah dan iman dengan hari akhir? Seperti hadis-hadis Nabi yang 3 hadis yang berderet itu, "Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu," muliakan tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, muliakan tamunya. Sehingga kita merawat tamu, menyantuni tamu, memuliakan tamu itu nggak terasa berat, nggak terasa berat, terasa nikmat. Kenapa? Karena di dalam benak kita itu mengimani Allah dan mengimani apa yang dijanjikan Allah. Ada sesuatu yang akan saya dapat dengan perbuatan ini. Jadi tidak melihat pekerjaannya, sehingga kita memuliakan tetangga. Nggak eman-eman kita dengan tetangga, nggak eman-eman dengan tamu. Setiap apa yang kita syukurkan, dan itu diperintahkan oleh Allah, bukan cuma memberi makan, tapi memuliakan. Makanya Imam Nawawi mengatakan, tamu tidak boleh ditakoni akeh-akeh. Sama yang bukan takoni sing akeh. Paling ngeduki mediti. Nggak boleh ditanya-tanya, tamu itu nggak boleh. Kerso dahana, kerso ngunjuk teh, kerso bakso, akan takon. Tiba metu banyu putih agak telepon. Kamu nggak boleh ditanya. Waktunya sarapan. Muliakan kan? Nah, ibu-ibu, itu sebagai pengingat kita semua. Ya, jadi ketika kita melakukan suatu amalan, saya ulangi, ketika kita melakukan suatu amalan, jangan melihat apa yang sedang diamalkan. Tapi di benak kita ditanamkan sedalam-dalamnya keyakinan apa yang sedang dijanjikan Allah. Baik. Nah, termasuk materi yang kita akan bahas ini. Ya. Pada bab di dalam kitab Mujibatul Jannah, di dalam kitab Mujibatul Jannah, amalan-amalan yang bisa mengharap kita masuk ke dalam surga, masuk di dalam bab 23. Bab 23 tentang riayatul yatim. Riayatul yatim atau kafalatul yatim, mengurusi anak-anak yatim. Mengurusi anak-anak yatim. Dan bab 24 yakni tarbiyah kepada al-banat, mendidik dan menafkahi anak-anak perempuan. Itu bab yang 24. Jadi kita ada 2 bab insyaallah. Yang pertama tentang menyantuni anak-anak yatim, dan yang kedua adalah mendidik dan menafkahi anak-anak perempuan. Itu merupakan bagian dari amalan yang bisa menyebabkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala.
Nah, kembali lagi kita tekankan, kalau kita ngerjakan sesuatu, jangan lihat kerjaannya, tapi lihatlah apa yang sedang dijanjikan oleh Allah. Nanti nikmat kita bekerja. Baik, ada dua hadis di bab 23 ini tentang mengurusi anak-anak yatim. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Kata Rasulullah, aku dan orang yang mengurus anak yatim, aku dan orang yang mengurus anak yatim fil jannati, akan ada di surga kelak, hakada, seperti ini. Ketika Nabi menyebutkan hakada seperti ini, wa asar, beliau mengisyaratkan di usbu'aihi sababati wal wusta, dengan dua jarinya, yakni jari telunjuk dan jari tengah. Ya, wa farraja bainahuma, dan beliau merenggangkan sedikit antara dua jari tersebut, seperti kalau jenengan selfie ini kan. Saya minat biasa ini ya. Anak prewangan itu takon. Masih ada ibu yang hobi begitu. Turun hijrah sana ini. Senin turun hijrah yang serius. Selfie, wajah ibu wancet ibu. Bu, sing sadar bu. Yes, di rumah langsung tenang sih, bala-bala selfie turun hijrah serius. Saya turun hijrah serius, dan ngapunten itu. Terus terang ya, saya sendiri tuh di foto-foto izin bu gitu loh. Katanya kayak bebasannya tuh banyak renang kayaknya dengan itu renang, makanya banyak gaya. Itu fotografer itu kalau saya pas misi walimah, misi khutbah nikah, mesti mantannya minta saya difoto gitu loh. Nah saya tuh gak bisa noleh matap ke kamera, itu izin gitu. Terus terang gaya bebas semua, kenapa iso ngomong mulai ke pakai pelanting macam itu, kalau semua keren, kalau cari telunjuk, cari astagfirullah, sana ya apa lain gerak-gerak ini, kayak bebas, kayak bos, masya Allah. Nggak sekena foto nih kulari tua emang. Gak bener waktu saya ngomong ini. Kak izin, saya belajar malu, belajar izin, belajar ngerti izin. Sudah waktunya kita bukan banyak gaya, tapi banyak taat dan banyak tobat. Jelas ibu? Sing senengane foto gak usah ngantel nek ngaji koyo ini. Awas diperhatikan. Malu kita. Coba kalau kita kayak itu, malaikat melihat kita ya. Pola tok. Kadang gaya ngomongnya kan. Amalnya dikit. Kita tahu yang betul. Karena itu ngapun dulu ya. Karena itu bagian kan masuk adat itu. Gimana? Masuk adat. Dan apalagi yang lebih mengerikan, dan tolong ibu yang hobi medsos, yaitu tolong kayak gitu itu nggak usah dimasukkan ke dalam status. Jenengan ini nggak punya status saja. Kok balik kontak kali status? Gak jelas statusnya. Sudah, bukan waktunya itu kita. Pokoknya
Lah itu kata Nabi mengisyaratkan aku dengan orang-orang yang mengurus anak yatim seperti ini kata Nabi itu. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah sedikit direnggangkan. Nah, itu nanti kedekatan orang yang menyantuni anak yatim yang mengurus dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi menjawab, kafilul yatim, pengurus anak yatim. Lahu, baik yatim tersebut adalah keluarganya sendiri. Baik anak yatim itu keluarganya sendiri. Auli ghairihi, atau orang lain. Maka kata beliau, ana wahwa, saya dan dia, yakni yang mengurus anak yatim ini, kahataini fil jannati, seperti ini di dalam surga. Nah, yang dimaksud seperti ini seperti hadis yang pertama tadi itu apa Ibu? Berdekatan. Nabi mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah sedikit renggang itu menunjukkan kedekatan beliau. Masya Allah, kedekatan beliau artinya kemungkinan besar bisa bertemu dan dipertemukan oleh Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lo ini kilo pulang dari sana tidak ngerti kita. Bon, nggak usah dijawab. Jawab kok udah Buddha. Baik, nah sekarang mari kita simak dua hal. Pertama tentang al-yatim. Disebutkan oleh para ulama, al-yatim siapa yatim tersebut? Disebutkan oleh para ulama adalah al-waladu allati mata abuh. Al-walad alladzi mata abuh, seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, bukan orang tua, bapaknya. Lebih khusus karena bapak memiliki nilai yang berbeda dengan ibu. Itu yang pertama disebut dengan al-walad alladzi mata abuh. Kemudian yang kedua, Imam Ibnul Athir berkata, kafilul yatim, yang dimaksud pengurus anak yatim, insyaallah, yang dimaksud pengurus anak yatim itu adalah orang-orang yang riayah. Riayah itu dari kata ra'yah itu mengembala itu ngurusi semuanya. Ya, orang yang mengurusi semua keperluannya anak yatim, mencukupi apa yang dibutuhkan, nafkahnya, menafkahinya, ya, kemudian mendidiknya, menghiburnya, karena yang hilang pada anak yatim itu kasih sayang. Yang paling dibutuhkan itu sikap lemah lembut, ada yang gandeng tangannya, ada yang memeluk dirinya, ada yang menggendongnya, ada yang mengajak bermain dengannya. Itu yang disebut dengan kafilul yatim, ngurusi itu. Nah, kita ini sekedar menyantuni.
Ya, sehingga kalau kita ingin menjadi masuk di dalamnya, lebih dekat dengan itu. Lebih dekat dengan itu. Bukan sekedar menjadi donatur. Bukan sekedar itu. Ada waktu untuk berjalan sama mereka. Itu. Ada waktu untuk bercengkerama dengan mereka, ngajak mereka bermain. Mungkin ngajari apa baca, coba dites bacanya. Dites baca Qurannya, coba didampingi situ. Ada waktu untuk itu. Ngajak mereka. Karena itu nggak dia dapat. Dia nggak memperoleh masalah tersebut. Makanya Rasulullah SAW secara khusus banyak ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi secara khusus karena beliau adalah anak yatim. Sebagaimana di dalam surat 93 kita simak. Surat 93. Surat apa itu? Ad-Duha. Di dalam surat Ad-Duha 93 kalau ayat tegurannya ayat 9. Ayat 9. Ayat 9 itu satu paket dengan ayat 6. Coba ayat 9 kita lihat apa bunyinya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Silakan. Ya, ada terjemah? Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Tuh. Perhatikan ini. Fa'ammal yatim, adapun dengan anak-anak yatim fala taqhar. Jangan berlaku sewenang-wenang. Ayat ini, Bu, satu paket dengan ayat 6. Ayat 6 bunyinya gimana? Alam yajidka yatiman fa'awa. Silakan. Bukankah dia mendapatimu seorang yatim, lalu dia melindungimu? Masya Allah. Tuh jenengan lihat. Bagaimana sikap, bagaimana Allah memperlakukan Rasulullah pada saat dia yatim. Maka Imam Ibnu Katsir menafsirkan surat ini. Simak nasihatnya Imam Ibnu Katsir. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibnu Katsir, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun dengan anak yatim kamu jangan bersikap sewenang-wenang. Kama kunta yatiman, sebagaimana engkau hai Muhammad, sebagaimana engkau Muhammad yatiman pernah mengalami berposisi dan merasakan bagaimana menjadi anak yatim. Fa'awakallah, maka Allah memberi perlindungan kepadamu. Masya Allah. Allah memberikan apa? Perlindungan kepadamu dengan dipertemukan Allah kepada orang-orang yang memilih sikap yang lembut. Fala taqhar, perhatikan, jangan bersikap sewenang-wenang. La tadlu, jangan menghinanya. Jangan menghinanya. Wala tanharu, dan jangan bersikap kasar dengannya. Kenapa ada isyarat seperti ini? Posisi anak yang gak punya orang tua itu satu, kurang pendidikan itu. Kadang-kadang gak jenengan ngomong, wajar gak di bapak. Yes. Wala tanhar, jangan bersikap kasar. Kenapa? Ini sering menggoda kita. Dengan sikap yang manja, dengan sikap yang tingkah, hiper, itu sebenarnya dia ingin mendapat perhatian ibu. Cuma kadang-kadang kita ini nggak ngerti yang dirasakan oleh mereka itu. Bala tangan, ngalem bu, ngaluk, kadang-kadang minta dipegang, minta disentuh, minta diperhatikan, tapi dengan cara yang dapat. Kita kadang-kadang nggak paham ke situ.
Ya. Watan walatan hahu, jangan menghalang-halanginya untuk kumpul bersama kamu. Jangan menghalangi dia datang ke rumahmu. Ini pesan-pesan kata dia yang berkandung fa'amal yatima fala. Karena Nabi dididik oleh Allah, kamu pernah merasakan sebelum yajidka yatiman fa'awa. Walakin akan tetapi kata beliau Imam Ibnu Katsir, ahsanu ilai, berbuat baiklah kamu kepadanya. Watalatifu bi, dan bersikap lemah lembutlah kepadanya. Tuh nasihatnya. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, kalau kita bertemu dengan anak yatim, apa kata beliau? Kun lil yatim kal abu ar-rahim. Jadilah engkau ketika bertemu dengan anak yatim itu seperti seorang ayah yang penuh kasih sayang. Insyaallah. Jadilah engkau terhadap anak yatim itu, jadi kalau ketemu, kalau bertemu dengan mereka, mengunjungi mereka, kalab, seperti seorang ayah ar-rahim yang penuh dengan kasih sayang. Gimana sih seorang ayah kasih sayang sama anaknya? Dipeluk anaknya, digendong anaknya, dicium anaknya, disayang anaknya, digandeng anaknya. Kal-abu ar-rahim, seperti seorang ayah yang dipenuhi dengan kasih sayang. Perhatikan ini. Ini Rasul. Makanya Nabi itu sangat merespon perkara tersebut. Sangat merespon karena beliau pernah merasakan dan mengalami menjadi posisi anak yatim atau kegersangan jiwa. Betul ibunya, betul sekali. Ya, bagi orang-orang yang mulai kecil ditumbuh orang tuanya nggak bisa merasakan seperti ini, nggak bisa merasakan. Ya, masya Allah, ada kelembutan yang dibutuhkan ibu, ada kelembutan yang dibutuhkan, masya Allah. Ya, berat ini bu, karena nggak ada yang mendidik, nggak ada yang menyayangi, nggak ada yang menuntun, nggak ada yang mengarahkan. Hidupnya liar. Dia membutuhkan sesuatu yang nggak bisa diperoleh dari siapapun. Ini pun. Kemudian ayat yang kedua surat 107. 107. Surat apa namanya? Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana. Ara'aital ladzi yukallibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Tahukah kamu orang yang membesarkan agama, maka itulah orang yang menghapus anak yatim. Insyaallah. Perhatikan. Tahukah kamu Muhammad? Tahukah engkau hai Muhammad, orang-orang yang mendustakan agama, yukadzibu bid-din. Kalimat yukadzibu bid-din itu memiliki beberapa makna, ibu. Memiliki beberapa makna. Ya. Yang pertama, bermakna agama, bermakna agama. Yang kedua, bermakna hari kiamat. Bermakna hari kiamat. Allah sebutkan, Allah pertanyakan kepada Nabi SAW tentang orang-orang yang yad'ul yatim, orang-orang yang mendustakan agama, yukadzibu
atau mendustakan hari kiamat. Memiliki penjelasan bahwa ini termasuk bagian dari al-kabair, dosa-dosa besar. Nah, setelah disebutkan di situ yang pertama, termasuk kategori du'ul yatim itu adalah yukadzibu bidin adalah fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, termasuk dari pendusta agama dan mendustakan hari akhir adalah orang-orang yang yadu'ul yatim. Yadu'ul yatim. Kalau diartikan itu yadu'ul yatim itu artinya apa? Orang-orang yang menghardik. Yadu'u itu bisa bermakna menolak. Bisa diartikan menolak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yadu itu adalah satu, termasuk yadu adalah alladzi yaqhar, orang yang sewenang-wenang. Orang yang sewenang-wenang dengan anak yatim. Yang kedua, yadzlimu, mendoliminya. Termasuk bagian dolim adalah nggak peduli sama sekali, bahkan lupa dengan adanya anak yatim-yatim di sekitar kita. Pun ini kayaknya kita kena. Kita dalam menyantuni aja, nggak usah ngurusin. Berapa lama sekali? Berapa lama sekali? 1 tahun? Luar biasa. Jajani pendiman yatim setahun. Nah, pun kayak begini bener banget. Mulai kapan kita boleh membenahi diri? Mulai umur berapa nanti? Atau menteri 2000 mana? Loh, ngaji ini mulai ciri ngaji sunnah. Ini amalan yang luar biasa. Kok bisa nggak direken kutukan misalnya? Persoalannya bukan di sini. Rumongso dosa enggak, itu masalahnya. Rumongso dosa enggak kita. Kalau kita rumongso dosa, dan ini dosa kalau kita berlama-lama. Ini kan kedoliman. Coba kalau ada acara rekreasi budal kabeh. Ayo nih, gak percaya sama dia. Bahkan sih greges nih, gue tanya kerungu jenengi. Kalau ngaji begini greges dikit gak datang sudah. Gak usah watuk. Seri Ustaz. Disenangi ini harus watuk. Coba, saya ngomong ini benar apa enggak? Nah, kok kita pertahankan, ya? Diulang-ulang terus begitu. Untuk anak yatim selalu repot, selalu nggak ada waktu. Rekreasi repot pun bisa dibatalkan. Apakah ini sifat seorang mukmin? Dan mengaku beriman? Dan ini amalan yang kita siapkan untuk bisa bertemu dengan Rasul? Tolong dicamkan baik-baik. Maka saya ingatkan satu, di dalam muhasabah perintah Allah dalam surat Al-Hasr pada ayat ke-18 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah merintahkan kita muhasabah. Allah perintahkan kita muhasabah, evaluasi. Nah, yang perlu dievaluasi dari amal ini, Bu, ada 5 poin.
Yang perlu dimuhasabai, dievaluasi. Ada 5 perkara. Yang pertama, tentang kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada. Sudahkah kita lakukan semuanya? Itu dievaluasi. Baik kewajiban yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Sudahkah ini kita lakukan? Evaluasi. Nah, termasuk di sini ini. Mengurusi anak yatim kalau ada di sekitar kita, hukumnya sunnah atau wajib? Sudahkah kita tunaikan? Awas, gak usah bisa kok insya Allah. Nggak turun berarti ya. Nah, ya. Habis ini lebih sering ya. Selama ini sudah kita sisihkan, ada program-program, kita berharap mudah-mudahan sekecil apapun kepedulian kita kepada mereka, semoga tercatat menjadi amal yang dimuliakan oleh Allah. Dan ibu senang terlibat gitu, yang senang terlibat dengan demikian. Untuk yang pertama ibu, yang perlu dievaluasi apa? Perkara-perkara yang Allah wajibkan. Yang kedua, ini kita ambil nasihat dari Imam Ibnu Qayyim. Yang kedua, yang perlu dimuhasabai adalah kewajiban yang sudah kita lakukan. Kewajiban yang sudah kita lakukan, sudahkah kita laksanakan secara optimal? Nih. Amalan wajib yang sudah kita lakukan, sudahkah kita lakukan secara optimal? Seperti sholat, seperti puasa, ini perlu dievaluasi, sudahkah kita laksanakan secara optimal? Itu yang kedua yang perlu dievaluasi, yang perlu dimuhasabai. Yang ketiga yang perlu dimuhasabai adalah tentang larangan-larangan dalam syariat. Al-muharramat, perkara-perkara yang diharamkan, sudahkah kita tinggalkan? Sudahkah kita jauhi? Evaluasi lagi. Karena yang paling tahu diri kita ini kita. Ya, yang paling tahu dengan diri kita siapa? Walaupun manusia berusaha untuk menyembunyikan keburukannya. Pun yang ketiga itu, yang perlu dievaluasi adalah perkara-perkara yang Allah larang. Sudahkah kita tinggalkan? Kemudian yang keempat yang perlu dimuhasabai adalah anggota badan kita. Sudahkah difungsikan sebagaimana tujuannya? Pendengaran, penglihatan, hati. Sudahkah kita gunakan yang semestinya? Seperti pendengaran, jangan dipakai mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Kadang-kadang diingatkan, belum taruh mana kuping-kuping dewi. Ini kan salah kita. Tak kayak ngrungokno ngene ngono kan terserah wong dosa ya tak tanggung. Itu bahasa orang-orang yang takabur. Ya. Maka juga demikian, sudahkah kita gunakan sebagaimana fungsinya? Ojo tiga alasan ketemu, jadi meripat ya digawin delok terus tinggal pemeripat. Itu dievaluasi, anggota badan kita dievaluasi dengan baik. Kan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban Bunda. Bagaimana mata ini akan berbicara, digunakan apa ya Allah, itu saat-saat yang paling menggetarkan jiwa kita. Kenapa? Semuanya bercerita sebagaimana yang kita lakukan. Dan mulut kita sudah dikunci oleh Allah Ta'ala. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Qiyamah. Coba dibuka surat Al-Qiyamah. Surat berapa?
Ayo surat Qiyamah. Surat 75. Surat Al-Qiyamah, surat 75, ayat 14 dan ayat 15. Ayat 14 dan ayat Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Silakan. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Tuh, ya Allah. Balil insanu ala nafsihi basiro. Basiro itu menunjukkan ngerti, sing sak temen-temen ngerti. Saya itu siapa? Saya ini sedang apa? Itu manusia. Para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini, makna ini sebenarnya ala nafsi basir, itu maknanya. Ayatnya seperti itu. Tapi Allah tekankan dikasih takmar buta. Takmar buta itu menunjukkan tentang kejelasan di mana manusia itu tahu persis tentang apa yang dia lakukan. Tahu persis. Aku salah. Aku benar. Tapi yang namanya manusia itu kan gak gelem disalah-salah. Makanya terjadi yang namanya pengeyelan. Siapa dia? Kok belok kanan kiri. Ya Allah. Makanya nanti ditutup oleh Allah mulutnya. Sebagaimana di dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ditutup mulut. Kenapa kalau ini nggak ditutup, ngomong terus menungso itu? Dengan Allah pun dibantah di dunia jadinya ya. Seperti ada larangan nggak boleh. Kenapa sih kok nggak boleh? Masuk gitu aja nggak boleh. Mengen itu. Iya apa tidak? Siap-siap kita menyesal dengan kalimat itu. Siap-siap dengan itu. Kalau kita sekarang hobi begitu, kita akan menjadi orang yang paling menyesal di akhirat. Berarti kan kita yakin kepada Allah itu yakin tentang apa? Hah? Yakin tentang apa terhadap Allah? Kalau memang kita yakin terhadap Allah itu Rabb kita dan kita berkata raditu billahi Rabban, nggak ada kalimat seperti itu. Makanya keislaman yang paling sempurna itu keislamannya para sahabat. Keimanan yang paling sempurna adalah keimanannya para sahabat. Para sahabat itu begitu dapat perintah itu nggak pakai nanya. Begitu juga ketika mendapat larangan nggak pakai nanya kenapa nggak usah. Wah, saya gitu. Kenapa kok biar? Kenapa kok nggak punya? Ada apa? Memangnya ada masalah apa? Bos nggak oleh. Berarti sampean kali bulan itu punya kalau banyak bertanya demikian, ya. Ya, dan sekarang kan kita berusaha mencari yang paling ringan. Sehingga oleh kuwi apa caranya tadi? Oleh kan itu usaha kita sekarang. Dan ini yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Qiyamah nanti. Orang-orang yang banyak menghadirkan alasan, itu orang yang paling menyesal di sisi Allah. Kenapa? Karena pada itu alasan sudah ditutup oleh Allah. Yang ada konsekuensi. Kamu melanggar hukuman yang ada. Nanti kalau biasanya itu gak ngerti konsekuensi. Oh, dilarang. Wanita tidak boleh merealis. Kenapa? Ya gak oleh dikrik malah dibatasi.
Wanti alis gawe dhewe. Koyo tol pandaan karo ya. Ada begitu? Hanya kaum muslim. Nanti kita cari ceramah-ceramah ustadz yang membolehkan. Oh itu ustadz boleh. Pertanyaannya bukan ustadz. Allah melarang apa enggak? Kalau bilang kenapa Anda mengikuti ustadz yang membolehkan? Sekarang mana yang Anda ikuti, petunjuk Allah atau ustadz? Ojo dijawab. Ini belum waktunya menjawab. Tuh. Nabi melarang kita cari ustadz yang membolehkan. Nah, kalau cuma membolehkan, banyak ustadz membolehkan itu. Ikut liberal semuanya boleh ibu itu. Zina pun boleh, yang penting suka sama suka itu. Oh, sekarang itu ustadz semuanya bahkan hafal Quran begitu, melenceng semua. Nah, kita nggak ngerti pelencengannya itu karena main bahasa. Kita yang sudah ngaji nggak mungkin nggak mengerti seperti ini. Kan nggak ngerti kita itu. Oh itu ini hafal Quran, ini hafal. Masalahnya bukan hafal ini dan hafal itu. Ini salah, gitu loh. Paham itu? Kalau sekarang kan orang menisbatkan kebenaran pada kecerdasan. Betul apa enggak? Sekarang saya tanya, Yahudi itu cerdas apa enggak? Apa benar? Itu loh Bu. Masalahnya bukan cerdas atau tidak. Kebenaran itu adalah kebenaran yang tidak boleh dibantah. Pun perhatikan dengan baik. Jadi standar kebenaran bukan masalah cerdas atau hafalan banyak. Kalau hafal Van der Plas itu ulama Belanda. Jangan cari kisahnya Van der Plas. Hafal Al-Quran, hafal Bukhari Muslim. Konon hafal tafsir-tafsir para ulamanya Belanda. Lalu kenapa mereka masuk Islam? Untuk menghancurkan Islam dari membelok-belokkan dengan bahasa-bahasa yang mereka pakai itu. Seperti orang liberal itu kan begitu. Mereka kan orang-orang Yahudi mereka. Gitu loh. Untuk merusak Islam dari dalam. Makanya disebut syubhat. Menimbulkan kerancuan. Mereka main bahasa ibu. Mainnya bahasa mereka. Makanya untuk merusak agama itu ada 3 pintu. Nggak bisa dibendung ini. Hanya kita bisa memberikan penjelasan. Nggak bisa dibendung. Leluasa mereka masuk. 1, melalui budaya. Melalui apa? Maka untuk melegalkan hal-hal yang sudah jelas mudorotnya masuk, ini budaya. Itu nggak bisa dicegah, sudah mau ini budaya. Dan namanya budaya harus diapakan? Coba bayangkan. Betul apa enggak? Termasuk sound horror gitu. Termasuk sound. Kemarin saya dapat berita, wallahu a'lam, apa benar atau tidak, gitu loh. Cuma kalau memang beritanya benar seperti itu, berarti negara ini sudah betul-betul gila sudah sebenarnya. Jadi ada satu perkampungan Pak Lurah mengadakan. Pak Lurahnya mengadakan acara son. Nah, masyarakat yang rumahnya dekat dengan acara tersebut disuruh pindah sementara. Kalau memang berita itu benar, suatu negara itu gendeng. Masuk lalu ngono saja. Berarti nggak gila gitu loh. Nggak mikir tentang kemaslahatan dengan kemudahan. Iki jenenge nafsu dan ini merusak. Makanya pertanyaannya sekarang yang perlu diangkat ini bukan soal pro atau kontra, tidak. Kita bicara dulu. 1, yang dikatakan merusak dan membangun itu yang mana? Bon, itu dulu tanyakan. Yang rusak itu yang kayak apa? Yang memperbaiki yang kayak apa? Kayak apa itu bentuknya? Itu baru jelas makin. Di lagu kebangsaan kita sudah diproklamasikan dan dilakukan setiap Senin itu. Bangunlah. Bangun jiwa itu kayak apa? Itu loh. Saya kemarin terus terang Bu, di kampung saya itu, di perumahan saya itu, di belakangnya orang kampung. Itu ngetes tok. Itu Masya Allah. Padahal ngetes, disetel cuma 5 menit mati. Dimatikan. Memang ngetes itu. Itu yang namanya rumah itu kayak gempa rumah itu.
Itu satu son loh, Bu, satu paket itu. Dan rumahnya jaraknya jauh 100 meter dengan saya. 100 meter. Dan di seberang jalan begitu. Di seberang jalan 100 dan dihadapkan berlawanan dengan rumah saya. Gentarannya itu luar biasa. Itu kalau satu son, nah kalau 5 son pun masalahnya kan bukan di situ. Kalau saya menyetel son-son biasa kan nggak masalah. Kenapa kok gembar? Karena melebihi kan? Dan ada lagi yang sampai gapuro-gapuro dibongkar. Kan ini sudah merusak. Makanya pertanyaan paling dasar, kita bukan pro kontra sekarang yang dikatakan membangun dan merusak itu kayak apa? Itu aja ditanyakan. Kalau itu memang merusak, kenapa dibelani mati-matian? Dan kenapa disibukkan dengan itu? Kenapa? Gitu loh. Dan di setel itu kan jantung itu terasa memang. Gitu, Masya Allah. Yes, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan. Dan termasuk para pelaku-pelaku, teman-teman yang usahanya mulai itu, coba usaha yang lain yang tidak menimbulkan kemudahan. Coba kalau son biasa kan tidak ada masalah. Son biasa gitu kan, ono horeg ini. Wong kita aja berlindung supaya negara kita nggak horeg. Pun cuma pertanyaan cuma satu aja, itu yang dikatakan membangun, memperbaiki dan merusak itu kayak apa? Itu aja sudah. Itu aja sudah. Ya juga bukan cuma ini ada komunitas yang hobi. Kalau hobi ada orang-orang berzina juga hobi. Yang mabuk juga hobi. Apa kemudian dilegalkan semua? Kalau itu memang merusak moral. Itu loh. Baik ya. Jadi kalau memang berita itu seperti itu, maaf saya harus ngomong kasar tadi. Harus ngomong kasar seperti itu. Nah sekarang ini kepada dai-dai kadang-kadang ngomong mungkar juga lagi mungkar. Ini ngomong ini kok dikoros wahabi, kan tuh tak kayak uti itu para dai-dai kan nggak ngomong kritisi. Bukan kita bukan ngantem bukan. Cuma kita ini membicarakan. Bukankah yang dikatakan selama ini Islam itu rahmatan lil mana sekarang? Gitu loh. Terus sampai kan itu jelas tuh itu ya, yang namanya pagar dibongkar, gapuro dibongkar, sampai terasnya orang dibongkar. Terus dengan bahasa enteng yang minta berapa gantinya, ini bukan masa ini. Sikap ini rusak gitu loh. Sampun jelas nih. Bon. Nah ini ibu sekalian yang perlu dievaluasi. Jadi yang keempat apa tadi? Yang perlu dimuhasabah, yang keempat apa? Anggota badan kita dievaluasi. Sejauh mana kita mengendalikannya? Lisan, komentar, tolong ibu paling dijaga di sini. Lisan para majelis taklim ini. Lo kadang-kadang tawuran majelis taklim lebih tajam dari orang-orang awam. Iki yo opo ngaji opo sampeyan selama ini. Ya, cemoohan, hinaan, cacian, rasanya tajam sekali orang-orang ahli Quran ini. Nah sampeyan selama ini ngaji opo kalau begitu? Wudunya gimana? Pernah wudu nggak? Pernah wudu nggak? Lah yang ahli wudu itu kan pakai kumur, sampai kayak gak tahu kumur kayak wudu. Itu kotoran semua lisannya ini. Caci maki, menghina, merendahkan, kok jadi konsumsi wajib bagi kita ini dari mana umat ini? Mana rasa takutmu kepada Allah? Apa ucapan kita leluasa bebas nanti di akhirat? Satu huruf keliru itu dosa. Makanya Nabi mengatakan nanti ada orang yang terkejut ibu. Tidak diduga, tidak disangka satu kata yang tidak terjaga. Satu kata yang tidak terjaga itu bisa menggelincirkan orang jatuh jarak 70 tahun di tepi neraka jahanam. 70 tahun dijatuhkan itu. Nggak nyampe dasar. Disebabkan tergelincirnya satu kata itu. Makanya hati-hati kalau bicara, kalau komentar. Ya. Yang tukang-tukang nyari info itu. Mbak kok gak tahu ketemu ini itu kadang-kadang mukadimahnya begitu. Ya. Hati-hati. Lisan itu luar biasa.
Untuk yang keempat yang perlu dimuhasabah. Yang kelima yang perlu dimuhasabah adalah qalbu, hati kita ini. Sejauh mana kita sudah memperbaiki hati? Sudahkah bersih dari sifat-sifat yang tercela, dari hasad, dari kebencian kepada sesama? Sudah bersih apa belum? Ya sudah bersih atau belum? Tazkiyah. Makanya tazkiyah ini penting. Ayo ditoto betul. Hatinya dijaga. Karena lisan kita kotor itu karena buat dari hati yang kotor. Hati-hati memiliki hati. Waspada dengan hati. Waspada dengan hati. Karena ketika dia tergelincir, maka tergelincir semuanya. Baik ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kembali pada surat 107 ayat 2 tadi, ya, fadzalikal ladzi yad'ul, termasuk yad'ul yatim satu apa tadi? Sewenang-wenang. Yang kedua bersikap zalim. Nah, termasuk zalim tadi itu enggak peduli sama sekali. Makanya dalam hal ini, dalam berbuat baik ihsan kepada anak yatim, ya. Pertama ibu, ini tolong dicamkan betul-betul ya. Enggak usah nunggu momen. Satu, enggak usah nunggu momen. Kita sing suwe kan kalau momen, ya ada momen-momen tertentu. Jangan, ini nggak masuk momen ya. Yang kedua, nggak usah nunggu panitia. Sehingga suwe ku panitia, bentuk panitia sakulan loro mesti tadi. Ayel-ayelan layu. Ojo aku lianing ngono. Ya, itu termasuk harus hati-hati ya, harus hati-hati. Jangan menunggu momen, jangan menunggu panitia. Yang ketiga, tidak mesti banyak harta yang kita bawa. Makanya kalau kita punya tetangga yatim, satu datang ke rumahnya, diajak jalan-jalan sama anak kita, mungkin dengan cucu kita. Sing sederhana aja, yuk main kemana yuk. Sing sering-sering datang disambangi, diajak jalan-jalan. Ya Masya Allah ibu, ini kalau bisa kita lakukan, subhanallah. Subhanallah, ada kadang-kadang kita ajak ke rumah. Ya saya dulu alhamdulillah dikabulkan oleh Allah kepingin bersama dengan anak-anak yang kita bawa ke pulang. Sampai saya bawa anak kecil sebelum saya menikah. Ya, manggil saya bapak. Ustaz Rauf tak panggil bapak, mau nggak? Sakjane yo gelem lho. Apa kurung nikah? Wis gak apa-apa wis panggilan bapak. Saweneng ngoten niku. Saweneng tak balen panti mboten purun-purun teman. Memuara saya. Ditipu saya dikembalikan ini loh. Ya terus ngomong loh. Itu kalau malam itu kasihan gitu. Malam dia. Ya, dia selama ini di panti ya dilatih mandiri toh. Bangun sendiri ke kamar mandi sendiri, bayangkan anak kita harus diantar orang tua. Buatkan mimi dibuatkan orang tua. Mereka siapa yang membuatkan? Coba bayangkan. Jadi kalau malam itu saya lihat itu nangis saya. Nah, kayak begini di panti itu kan berdiri sendiri mereka. Kadang-kadang kalau kita keliling itu, waktu kita ikut jaga di panti asuhan itu, masya Allah. Kadang-kadang tidur di pinggir tempat apa itu kamar mandi. Lo ngantuk ngeledak, ini jadi kaki orang tua. Ya tidur sakarpe nanti wis lengger kita junjungi satu persatu. Ya dulu kalau kita lihat itu yang turun sakarpe nggak ada orang tua. Dalam usia yang segini mereka tidak mendapatkan seperti yang didapat oleh anak-anak yang lain. Maka disitulah ibu harus terenyuh jiwa kita ini untuk ikut ambil bagian, memberikan sedikit-sedikit kasih sayang kepada anak-anak yatim. Ajak makan di rumah kita, satu anak gitu yang dekat dengan rumah kita, atau kita bawa ke rumah kita, masya Allah. Ya. Dan kalau jenengan punya program-program seperti itu, jangan menyengsarakan mereka. Ya, jangan menyengsarakan mereka. Makanya kalau bisa kita yang datang. Jangan mereka disuruh datang kemudian antri, perjalanan jauh, kadang-kadang bawa oleh bingung nggak bisa bawa. Ya Allah, cik soron yang terima bantuan ini. Padahal kita disuruh ngapain? Menyulitkan atau memudahkan. Lah kok yang kita ambil jalan yang menyulitkan mereka. Makanya harus ada waktu. Harus ada waktu yang tadi seperti yang kita singgung di awal.
Coba kalau pas ada acara gini, sama nggak ikut-ikut Ustaz melu urunan naik. Aku greges. Irungku buntu CC. Meripatku merem CC. Ini melok dajal ya. Ini acara ini kalau mbak kok digandoli gedung sitil rasanya. Amputnya minta ampun. Lalu kita merengek-rengek minta surga dari mana ketemunya? Ayo coba bener nggak ini saya mau. Tapi kalau ada rekreasi, nggak sih ngeluh separuh itu loh hilang separuh. Itu kan kemunafikan itu. Munafik apa bukan itu? Pengecut apa bukan itu? Lo sampai kapan kita jadi orang-orang seperti ini? Allah melihat nggak itu tingkah laku kita itu? Lalu kita mengatakan diri kita orang baik. Mengatakan kita orang baik, apa diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya tolong ini ditotok betul jiwanya. Ditotok betul. Ya, ngapunten Ibu, bahasa mungkin agak kasar ya. Ya, karat besi itu kan nggak ditutup palu itu nggak bisa rontok. Kalau diampas nggak bisa keluar, nggak mempan gitu. Nah, kalau besi sudah dirubung, karat itu nggak bisa di kertas gosok, nggak kena Ibu. Harus diapain? Dibakar dulu kemudian dipalu supaya bisa rontok karat-karat. Karena itu penyakit soalnya. Na'udzubillah, kalau udah urusan begitu banyak yang minta izin. Tapi begitu ada yang menyenangkan, menghibur, Masya Allah. Sampai ada yang bilang mengingatkan, bersama kasih gergus, kak ini bikin melaku waras. Ini mau kita koning gini ya. Iya apa tidak? Ini kan kemunafikan, sifat pengecut ini. Sampai kapan kita bersandiwara di hadapan Allah ini? Sampai kapan? Ya, baik Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, kita simak di dalam surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Surat berapa Ibu? Iya. Kita buka surat Al-Fajr. Pada ayat yang ke-16, kita mulai dari ayat 15 sampai ayat 18. Sudah ketemu? Nah, ya sampai ayat 20, maaf, sampai ayat 20. Maaf. Ya. Mulai ayat berapa tadi? 15 sampai ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turata aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Iya. Iya, ayat 15 silakan. Maka adapun manusia apabila Tuhan memujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata,
Tuhanku telah memuliakanku. Masya Allah. Lanjut. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Masya Allah. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Masya Allah. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Wa tuhibbunal mala hubban. Jadi kita mau mengeluarkan kalau ada kenikmatan yang tadi saya singgung itu. Tapi kalau kena beban-beban, harus keluar tenaga, keluar pikiran, keluar waktu, kita enggan untuk itu. Padahal saat kita keluar, datang ke tempat-tempat anak yatim, ya, saat kita datang kepada mereka dan mereka merasa senang dikunjungi, itu membuka pintu-pintu surga terbuka untuk jalan kita. Dan bukankah kerinduan kita yang paling besar? Kerinduan kita yang paling besar. Bagaimana kelak ketika kita kembali kepada diizinkan menyaksikan dan bertemu dengan wajah Rasulullah SAW. Cukup kita di dunia ibu nggak bisa menyaksikan beliau, sudah cukup ini. Cukup kita hanya tahu mengenal namanya. Kita hanya melihat fatwa-fatwa beliau. Cukup sudah di dunia ini. Jangan sampai kita di akhirat pun ternyata kita tidak diizinkan untuk bertemu dengan beliau. Oleh karena itu, ini kesempatan emas bagi kita. Peluang yang tidak boleh disia-siakan. Apa itu? Kafilul yatim, riayatul yatim. Mempedulikan mereka, memperhatikan mereka, mengasihi mereka, mengurusi mereka. Itu bagian dari satu amalan yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Kafilul yatim fil jannah. Orang-orang yang mengurusi anak yatim, mereka kelak di surga. Makanya bersama dengan aku. Kahataini. Seperti ini. Artinya apa di situ? Kalau kita ingin merindukan menjadi sahabat Nabi di surga, salah satu amal yang harus kita lakukan adalah hari ini harus punya waktu, sisihkan tenaga, sisihkan rezeki, sisihkan kasih sayang untuk kita salurkan kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yakni anak yatim. Mudah-mudahan sisa waktu yang masih ada ini, mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala kekuatan lahir batin untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang mulia yang selama ini kita telantarkan. Dan semoga Allah berikan kesempatan kepada kita, ibu-ibu sekalian, kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga Allah berikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk menebus kesalahan-kesalahan kita, menebus dosa-dosa kita dengan melaksanakan amal-amal soleh ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Ghaffar mengampuni segala dosa-dosa kita, memaafkan kekurangan-kekurangan kita. Semoga Allah Ar-Rahman Ar-Rahim menutupi aib-aib kita di dunia maupun akhirat. Dan semoga amal-amal yang kita lakukan mungkin kurang ikhlas, mungkin kurang khusyuk, mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah, amal-amal kita yang serba kurang ini menjadi terangkat menjadi amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk bulan depan berarti 24 ya, 24 tentang memperbaiki, menyantuni anak-anak perempuan, mendidik, mengawal mereka sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Demikian kurang lebih kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.